Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sempat mengancam akan membawa anomali lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melalui hak angket DPR. Ancaman itu dilayangkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Romahur Muzi atau Romi jika Bawaslu dan KPU tidak mengusut kenaikan suara PSI tersebut. Terkait dengan hal ini, juru bicara PSI Irma Huta Barat memberikan responnya. Ia mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh P3 tersebut salah. Irma menjelaskan bahwa jika ingin melakukan protes terkait pemilu bisa diadukan ke Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Sementara jika ada sengketa pemilu bisa diajukan untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Hal ini disampaikan oleh Irma kepada tribunnews.com di Jakarta Timur pada Senin 4 Maret. Lebih lanjut, Irma menjelaskan bahwa hak angket DPR bukan untuk mengurusi pemilu. Namun hak angket diajukan apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Diketahui sebelumnya, Romi mengungkap alasannya akan membawa anomali kenaikan suara PSI ini lewat hak angket DPR. Menurutnya, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan pemilu bisa dihentikan. Ia mengatakan sejak sebelum pemilu dirinya sudah mendengar ada operasi pemenangan PSI yang dilakukan aparat. Menurutnya, para penyelenggara pemilu daerah ditargetkan agar perolehan suara PSI per kabupaten atau kota di Pulau Jawa sebanyak 50.000 suara. Sementara untuk daerah di luar Pulau Jawa ditargetkan mendapatkan 20.000 suara per kabupaten atau kota. Lonjakan suara dari PSI, bagaimana Bawaslu menyikapinya? Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan, misalnya ada di Cilegon sudah terselesaikan, ada di media sosial kan, ada juga di Jawa Tengah sebentar, aku sudah tahu ya Mbak, sudah selesai secara berjenjang, sudah diselesaikan. Misalnya yang beredar di Sirekap itu di daerah sebentar Jawa Tengah. Di mana nih kayak ini ya, tapi menurut teman-teman Panwas sudah telusuri, izin tidak kami lacak, ternyata video itu di Sirekap yang tidak presisi membaca angka. Kita cek di C hasil plano perolehan 5 dan jumlah itu konsisten di D hasil kecamatan maupun kabupaten konsisten perolehannya 5 untuk di sebentar di Sukoharjo kecamatan Gatak, terus Kelurahan Geneng TPS apa nih? Ya, jadi hasil laporan teman-teman demikian, itu untuk data, untuk Cilegon juga demikian. Jadi tidak benar. Tapi Bawaslu melihatnya sudah sesuai itu Pak ya? Iya, ada ya. Bawaslu melihatnya sudah sesuai suara itu? Sudah Mas, sudah dicek lagi ke C hasilnya. Yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah. Sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi. Kita lanjutkan apakah teman-teman Panwas juga telah misalnya ada selisih data di Cilegon tapi sudah dapat selesaikan. Jadi sudah disinkronkan dengan hasil yang ada. Jadi dalam rekapitulasi berjenjang itu maksudnya demikian. Teman-teman kan bisa lihat misalnya ada penulisan yang salah, kemudian diperbaiki di sini. Salah satu untuk rekap kecamatan adalah dengan fungsi dan demikian. Secara rekapitulasi berjenjang angkanya konsisten, tapi di Sirekap tidak konsisten. Apakah ini bisa jadi potensi sengketa ke depan? Dan bagaimana dengan keriuhan di publik jadinya diakibatkan? Iya, kita akan selesaikan penelusuran kami ke depan di teman-teman Bawaslu provinsi, kita lagi tunggu terhadap permasalahan Sirekap ini. Ya, kita lagi telusuri juga teman-teman Bawaslu provinsi, karena pelanggaran administrasi itu akan dimulai dari teman-teman kabupaten kota dan Bawaslu provinsi untuk melaporkan ke setingkat di atas. Dan kami juga akan melakukan penelusuran terhadap tadi video-video tadi yang beredar di masyarakat, juga menjadi titik poin untuk kemudian dilakukan penelusuran terhadap benar atau tidaknya. Jika kemudian terdapat misalnya pengelompokan bukan hanya satu partai tapi misalnya beberapa partai, itu tentu kita akan mencari solusinya itu, maka kemudian C-nya untuk dihitung kembali, DA-nya misalnya, D-nya dihitung kembali dan disesuaikan dengan C hasil yang ada. Dan kemudian jika kemudian saran perbaikan kami tidak diterima oleh teman-teman penyelenggara ad hoc di bawah, maka kami sudah perintahkan kepada teman-teman Panwas kecamatan, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi yang cepat nanti, dan juga pelanggaran tindak pidana jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Kami harapkan ini bisa
terselesaikan oleh teman-teman di tingkat ad hoc dan juga tingkat kabupaten kota. Karena sekarang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasim, sudah ada yang sudah di Bawaslu di tingkat provinsi penghitungan suaranya untuk rekapitulasi suaranya. Politisi PSI Ade Armando membalas sindiran terkait operasi sayang anak yang sempat dilontarkan oleh P3 karena lonjakan suara partainya yang dinilai tak wajar. Menurut Ade, akan ada banyak pihak yang takut jika PSI lolos ke parlemen. Sebab apabila partai pimpinan Kaisang Pangarep itu lolos, maka pihaknya akan melakukan hal-hal yang tak biasa. Dikutip dari tribunmedan.com pada Selasa 5 Maret 2024, Ade membantah terkait adanya intervensi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau yang disebut sebagai operasi sayang anak. Menurutnya, apabila Jokowi melakukan intervensi, seharusnya sudah dilakukan dari awal sejak penghitungan suara KPU dimulai. Ia langsung menduga bahwa ada banyak pihak yang takut jika PSI lolos ke parlemen. Sebab Ade menyebut PSI akan membongkar korupsi dan penyuapan secara besar-besaran. Diketahui sebelumnya bahwa Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romahur Muzi sempat memprotes ledakan suara PSI yang muncul dalam penghitungan suara KPU. Ia bahkan menyindir lonjakan tersebut sebagai operasi sayang anak. Sebab menurutnya lonjakan suara PSI itu dinilai tak wajar dan tak masuk akal menurut beberapa surveyor. Romi juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti kenaikan suara PSI yang signifikan tersebut. Jika tidak, dirinya menyebut akan membahas terkait anomali suara ini dalam hak angket DPR. Perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Pantaeng telah dikoreksi oleh KPU. Terdapat penggelembungan hampir 2.000 suara di info pemilu. Perolehan suara yang mulanya 3.862 kini berubah menjadi 1.986. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Komisi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bantaeng Ahmad Makmur yang dikonfirmasi pada Senin 4 Maret 2024. Ia menyebut bahwa perolehan suara PSI tercatat menggelembung sebesar 1.876 di info pemilu, di mana partai pimpinan Kaisang Pangarep itu mulanya mendapat 3.862 suara. Sementara data real formulir C1 yang dilakukan secara berjenjang hingga kabupaten, PSI mendapatkan 1.986 suara. Kini perolehan suara PSI di Sirekap telah disesuaikan dengan formulir C1. KPU juga sudah melakukan koreksi data tersebut dengan disaksikan oleh Bawaslu. Ahmad Makmur mengatakan pihaknya sudah menyampaikan soal tersebut ke KPU Sulsel. Hal itu juga sudah diperlihatkan kepada saksi untuk pembuktian realnya sesuai fakta di lapangan. Pihak Bawaslu Sulsel juga sudah memeriksanya saat melakukan rekapitulasi suara tingkat provinsi. PDIP akan membacakan terkait putusan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan pemilu pada hari ini Selasa 5 Maret 2024. Adapun hak angket itu akan dibacakan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR RI. Namun dalam sidang paripurna DPR hari ini, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak hadir. Hal itu tampak dalam unggahan Instagram Ketua DPR RI pada Selasa 5 Maret 2024. Dijelaskan bahwa Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis. Ia datang ke Paris dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Adapun gelaran itu merupakan di bawah naungan Inter-Parliamentary Union atau IPU yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia. Pertemuan itu diselenggarakan di kantor Majelis Nasional Prancis di Paris. Puan menyebut bahwa hubungan Indonesia-Prancis telah tumbuh dengan positif selama lebih dari 73 tahun, sehingga pertemuannya dengan National Assembly of France dapat mendorong semakin eratnya kerjasama kedua negara tersebut. Diketahui sebelumnya, hari ini DPR juga menggelar rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang keempat. Rapat paripurna itu bersamaan dengan wacana usulan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu. Selain PDIP, hak angket hingga kini telah diduduki oleh 5 fraksi lain, yakni P3, PKB, Nasdem, dan PKS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.